Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan praktikum routing dinamis mikrotik OSPF. Yang pertama-tama kita siapkan device-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan topologi yang masih persis sama dengan routing statik kemarin. Ada 4 PC, 1 observer, 3 router. Di sini yang pertama-tama langkahnya adalah sama seperti kemarin, kita pada masing-masing router mengisikan address list dari daftar IP yang terhubung pada router tersebut. Di sini saya contohkan pada router 1. Kita remote menggunakan PC 1. Di sini pada menu IP address terdapat daftar address list yang terhubung ke router 1. Ada 12.12.12.1/24 itu router 2, 13.13.13.1/24 itu router 3, terus kemudian 192.168.1.62 itu adalah PC 1, dan 192.168.1.126 ini adalah PC 2. Ini semua merupakan IP dari gateway masing-masing device. Kita taruh pada interface yang telah ditentukan. Misal router 2 kita taruh di ETH1, router 3 pada ETH2, router PC1 pada ETH3, dan PC2 pada ETH4. Begitu pula PC-PC yang lain, maksud saya router yang lain. Di sini pada router 2 kita juga lakukan hal yang sama. Di sini sudah tertampil address list yang digunakan terhubung ke 12.12.11.2 ini router 1 pada ETH1, 23.23.23.2 itu terhubung ke router 3 pada ETH2, dan 192.168.1.254 itu PC 3 yang pada ETH4. Begitu pula pada web server juga. Di sini terdapat 3 address list, yaitu 13.13.13.3 yang terhubung ke router 1 pada interface ETH1, kemudian 23.23.23.3 itu terhubung ke router 2 dengan interface ETH2, dan 43.43.43.3 itu terhubung ke web server dengan interface ETH3. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja pada routing, masuk ke cara untuk routing dinamisnya. Di sini kembali ke PC 1. Pada menu routing kita pilih OSPF. Di sini pada tab network kita tambahkan 3 pengenalan jaringan. Jadi kita mengenalkan 3 jaringan pada router 1. Yang pertama-tama kita mengenalkan jaringan 12.12.12.0 itu terhubung ke router 2. Kemudian 13.13.13.0 itu terhubung ke router 3. Dan 192.168.1.0 itu terhubung ke PC 1 dan 2. Selanjutnya lakukan langkah yang sama pada router 2. Kita pergi ke PC 4 untuk meremotnya. Di sini pada menu routing OSPF
pada network, kita tambahkan juga di sini pengenalannya 3 network, yaitu yang pertama 12.12.12.0 ini network untuk menuju router 1, kemudian 23.23.23.0 ini network untuk menuju ke router 3, dan 192.168.128 itu untuk menuju ke PC3. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router 3 melalui web server. Routing OSPF, di sini kita tab network, kita kenalkan juga ada network 13.13.13.0 itu terhubung ke menuju router 1, kemudian 23.23.23.0 itu menuju ke router 2, dan 43.43.43.0 itu menuju ke web server. Setelah semua router ini terhubung, maka dia akan langsung muncul pada menu IP, kemudian routes. Di sini dia akan muncul DAO, Dynamic Active OSPF. Di sini dia akan otomatis secara default muncul apabila kita menambahkan routing OSPF yang tadi kita sudah lakukan. Selanjutnya kita install Exam di PC server. Di sini saya sudah menginstal Exam. Kita buka Exam. Di sini kita start untuk Apache-nya. Kita klik start Apache saja, yang lain tidak usah. Kemudian kita kembali ke Winbox. Pada menu IP DNS, kita buat DNS statik dengan nama jarcom.com yang dapat diakses di address 43.43.43.1. Maka dengan begitu, ketika kita membuka Mozilla, di sini kita ketikkan localhost, maka akan munculkan tampilan yang sudah kita isikan pada index.html di file htdocs pada exam. Begitu juga kita apabila kita mengetikkan 43.43.43.1, dia akan juga menampilkan hal yang sama seperti localhost. Dan yang terakhir, apabila kita mengetikkan jarcom.com, maka dia akan menampilkan hal yang sama juga. Karena kita sudah setting pada DNS statiknya tadi adalah dengan domain jarcom.com yang menuju ke IP 43.43.43.1. Sekarang kita coba akses ini dari PC1. Pada PC1 kita coba untuk mengakses
IP 434343.1. Di sini tertampil seperti yang tadi pada server. Kemudian apabila kita ketikkan jarcom.com, maka dia akan menampilkan hal yang sama juga seperti yang tadi. Untuk mengetahui apakah keempat device ini sudah saling terhubung atau tidak dengan routing dinamisnya, kita bisa ping ke masing-masing perangkat. Di sini saya akan memastikan bahwa PC1 sudah terhubung ke PC3 dengan cara ping 192.162.1.1.253. Ini adalah IP dari PC3. Sebentar, IP-nya salah. Ping 192.168.1.253. Ya, dia berhasil terhubung ke PC3. Kemudian kita coba mengecek apakah dia terhubung ke PC web server atau tidak. Kita coba buktikan dengan ping 434343.1. Dia berhasil terhubung, dan yang bisa kita buktikan kembali apabila ini telah terhubung adalah pada menu IP, kemudian pada menu routes. Di sini sudah tertampil juga DAO, Dynamic Active OSPF, yang muncul untuk sebagai routing pada device yang lain. Di sini dapat dicontohkan yang pertama Dynamic Active OSPF-nya dengan address 23.23.23.0. dia melalui gateway 12.12.12.2, kemudian 43.43.43.0 dia melewati gateway 13.13.13.3, kemudian address 192.168.1.128 dia melalui gateway 12.12.12.2. Kemudian yang terakhir kita coba untuk mengaplikasikan metode failover. Di sini pada terminal kita coba ketikkan interface Ethernet set disable running check sama dengan no numbers sama dengan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Tujuan dari script ini adalah untuk agar apabila
semisal jalur dari router 1 ke router 3 kita putus, maka dia akan melalui jalur router 1 ke router 2 terlebih dahulu, kemudian baru ke router 3. Itu bertujuan agar jalurnya dapat dibelokkan. Di sini kita coba yang pertama-tama kita coba lakukan traceroute apabila mengirim pesan ke web server. Di sini terlihat dia melewati router 2 terlebih dahulu, kemudian langsung ke router 3 dan berakhir ke web server jarcom.com. Nah, di sini coba kita putus jaringan penghubung antara router 1 dan router 3. Kita coba putus, delete, kita tunggu beberapa detik. Maka dia akan otomatis mencari jalur lain untuk agar bisa sampai ke web server. Kita coba kembali tracer T 434343.1. Dia akan mencari jalur lain dengan waktu komputasi yang lebih lama. Di sini dia dari PC 1 lanjut ke gateway-nya router 2, kemudian dia masuk ke jaringan 12.12.12.2 menuju router 2, kemudian dia masuk ke jaringan 23.23.23.3 di mana itu adalah gateway-nya dari router 3. Kemudian dia baru sampai ke web server dengan nama jarcom.com 434343.1. Itu membuktikan bahwa jalur yang digunakan untuk PC 1 menuju ke web server sudah diubah menjadi melewati router 2 terlebih dahulu, kemudian baru ke router 3 dan sampai di web server. Itu tadi praktikum routing dinamis OSPF pada Mikrotik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.